Mobil kecil kayak gini cuma cewek yang suka. Memang kelihatan lucu. Tapi kalau sampai kebakaran, Yang tersisa cuma rangka mobilnya. mobil tidak aman, kan? Lihat bicaramu. Mobil 10.000, bisa seaman apa? Bahkan kantong udara harus versi mewah baru dapat. Tabrak saja. Tabrak saja. Apa yang Tuan Muda katakan? Tabrak saja, asal jangan melukai orang. Tabrak tapi jangan melukai orang? Cepatlah. Oke. Saya sudah bilang jangan tabrak orang. Karena mobil mewah, boleh sembarangan tabrak mobil orang. Maaf Nona, ini kesalahan kami. Ganti mobil Anda dengan yang baru. Tuan muda memang aneh. Mau kasih mobil, kasih langsung. Harus muter-muter. Ganti mobil baru tidak perlu. Kamu perlu ganti saya 200.000 untuk cat ulang. Takut saya tidak mampu bayar? Kenapa lagi-lagi dia? Pak Su. Tak perlu ganti baru, mobil bisa diasuransikan. Cukup tahan banting. Tahan bantingnya. Mau ngapain? Susian, jangan gila. Buka. Maafkan saya Nona. Xuzian. Kamu kenapa jadi gila? Sekarang udah rusak total. Besok pagi datang ke kantor saya, ambil kunci mobil baru. Kamu. Tuan Muda, terus kita sekarang. Kamu urus dulu aja. Saya masih ada urusan lain. Benar-benar lelah. Gak tahu besok Susian bakal bikin kejutan apa lagi. 4 tahun lalu kamu pergi. Gak kamu kasih aku penjelasan? Aku. Kamu gak kira aku mau cium kamu, kan? Lalu bilang aku masih sayang kamu, rindu kamu, 4 tahun ini tiap hari mikirin kamu. Banyak mikir kamu. Aku udah gak sayang sama kamu. Susian. Ngapain ada di sini GR sendiri? Siapa yang berulah? Siapa yang ngomongin masa lalu? Untukku, kamu masa lalu. Mantan dan orang mati sama saja untukku. Kalimat itu harus kuberikan padamu. Aku sudah lama tidak mencintaimu lagi. Jangan campur tangan urusan di luar pekerjaan. 4 tahun yang lalu. Kamu pergi benar-benar karena ibuku memberimu uang? Kamu sudah tahu. Aku ingin dengar dari mulutmu. Benarkah? Iya, kamu tahulah. Ibuku meninggal. Sejak kecil aku oportunis. Bersamamu hanya karena uang. Ibumu memberi lebih banyak. Ada masalah jika aku putus denganmu? Kamu memang tak punya rasa. Namun, setelah putus denganmu, banyak yang seperti dirimu sudah aku tiduri. Setiap satu lebih cantik, lebih seksi, dan lebih menyenangkan daripada dirimu. Aku benar-benar menyesal buang waktu sebanyak itu denganmu dulu. Selamat Tuan Su. Selalu pengantin baru, anak cucu pasti ramai. Rumah jadi meriah. Kamu. Dulu kan kamu yang bilang mau putus, kamu yang salah. Itu suara Cherry.
Kiaosu, kamu hebat. Gimana? Kapan rencana balikin dia? Ngomong apa sih? Siapa bilang aku mau balikin dia? Terus gimana kamu tahu aku ngomongin siapa? Aku. Ngaku aja Susian, kamu masih cinta dia. Meski sudah diputusin 4 tahun, kamu masih kayak anjing yang ngejar-ngejar dia. Dengerin deh kamu ngomong apa, aku tidak akan ngejar dia. Apa perlu aku mengingatkan Pak Su? Sepertinya selain ditinggal, anjingmu juga hilang. Aku sudah menemukan pencuri anjingnya. Anjing Cherry hilang 4 tahun lalu dapat ditemukan kembali. Kamu menemukan anjing atau pencurinya? Aku menemukannya. Pencuri anjing. Sekretaris Kiao, 2 cangkir kopi ke kantorku. Aku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Baik, Pak Su. Wow, Pak Su luar biasa. Dia berani berbicara kepada mantan pacarnya sekarang. Atau bagaimana? Sekarang saya adalah bosnya. Kamu masih belum mau pergi? Bukankah itu 2 cangkir kopi? Aku tidak bisa minum 2 gelas sendirian. Tentu, kenapa tidak? Biar kukatakan, aku sangat menantikan untuk melihat wajah tampanmu. Jangan khawatir, kamu tidak akan punya kesempatan itu di hari kamu dipukuli. Kiaksu. Lama tidak bertemu. Kapan ada kesempatan? Minum kopi bersama? Pak Hi, kita bisa janjian setelah jam kantor. Sekretaris Kiao, perlu saya ingatkan, ini jam kerja. Pak Su, kopi Anda. Apakah saya sudah menyuruhmu pergi? Saya pergi. Tidak ganggu kalian bernostalgia. Dada. Semangat. Apa itu? Ganti mobil barumu. Pak Su ini membayar saya dengan uang. Pak Su ini membayar saya dengan uang. Memang ibu dan anak. Caranya sama persis. Naga bersama naga, burung bersama burung. Sirat nona ciao. Saya rasa tidak perlu saya menikahkan putraku dengan status lebih tinggi tidak realistis. Ayahmu sedang sakit. Kamu pasti juga butuh uang. Ini 1 juta. Jika itu belum cukup, Anda bisa menambahkan lagi. Tidak perlu khawatirkan urusan ayah saya. Di samping itu, mungkin ada kesalahan. Apakah putramu yang ingin menikahiku? Nona ciao. Kalian orang miskin memang naif. Bu, aku mencoba gaun pengantin dengan si A. Bagus tidak? Kamu di mana? Kiao. Kenapa? Aku sedang bersama Dasun. Anakku adalah pewaris masa depan Su. Hanya pernikahan bisnis yang kuat yang tepat. Supaya dia bisa naik lebih tinggi. Kamu pikir, dia akan meninggalkan masa depannya dan karirnya hanya untuk sebuah mainan? Tidak perlu. Mobil saya tidak sebanding dengan roda ini. Urusan asuransi menangani. Kalau tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Kiaosu, sadarlah, jangan dibohongi. 4 tahun lalu dia menikah. Sekarang dia hanya menjadikanmu sebagai hiburan, main-main saja. Jangan bodoh. Kalian tidak berasal Dari dunia yang sama. Akhirnya selesai. Halo, Sekretaris Kiao. ke kantor saya. Sekarang turun. Main dans gant en Jingya. Ce manga. Pak Su,
Anda cari saya. Pilih pakaian untuk ganti. Saya ganti. Kalau tidak, Saya rasa pakaian ini sudah bagus, tidak perlu ganti. kamu mau pakai pakaian tua ini untuk bertemu dengan klien denganku? Pak Su, pikir selera Anda ada masalah. Lagi pula, memakai pakaian resmi lebih sopan untuk bertemu klien. Kalau kamu ragu, aku tidak keberatan. Membantu, cobalah satu persatu. Mau kemana? Apa kamu gila? Bukankah kamu yang suruh aku ganti pakaian barusan? Ganti di sini. Di sini saja. Apa kamu bilang? Saya bilang, ganti di sini. Kalau tidak ingin, mau ke toilet? Tenang. Saya tidak punya kebiasaan miliki CCTV di kantor sendiri. Dasar penakut. Sudah selesai? Gak apa-apa, aku masuk. Tunggu sebentar. Aku keluar dulu. Kamu ngapain sih? Susian. Su, kamu menikah. Kita nggak bisa begini. Sudah cukup. Siapa yang menikah? Bukan kamu, masa aku? Aku belum menikah. Apakah dia tidak menikah? Terima kasih, Tuan. Saya akan keluar dulu. Tunggu. Minta tolong asisten Kiao untuk membantu saya ganti dasi. Si A tampan saat memakai pakaian formal. Setelah lulus, kita menikah. Saya akan pasangkan dasi untukmu setiap hari. Tuan Su, saya akan kembali kemas barang sedikit. Mana kalung saya? Masih ada saat saya pergi pagi. Kenapa hilang sekarang? Kenapa uangnya jatuh? Saya sedang mencari sesuatu. Pak Su, Anda melihat kalung yang saya pakai? Tidak. Sebenarnya jatuh di mana? Apakah kalung itu sangat mahal? Tidak mahal. Tapi itu. Orang yang memberi saya kalung itu sangat penting. Seberapa penting? Dia orang yang paling saya cintai. Pria. Sudah hampir waktunya, ayo pergi. Tamu di ruang 03 ada pantangan, tolong perhatikan. Si An, kenapa kamu juga di sini? Ada makan malam dengan klien. Saya datang temani makan malam dengan teman. Siapa mereka? Tidak mau.
kamu sudah lama tidak pulang ke rumah. Mama aku dan si An sedang mencoba gaun pengantin. Bagus enggak? Susian, kamu masih berani menipuku. Mau kembali untuk apa? Bikin mereka marah aja. Semua sudah berlalu 4 tahun. Ibu memang salah tapi urusanku. Bukan urusanmu. Pakai status apa mau atur aku? Pak Su, aku nggak enak badan, mau pulang dulu. Pak Su, Anda melihat kalung saya tadi? Tidak. Kalung itu penting sekali ya. Kalung jelek saja. Layak dia sebegitu gugup? Tidak tahu siapa yang memberi, sangat murahan masih berani kasih. Yang saya beri padanya. Dia tidak bawa satu pun. Kiaosu. Dulu kamu suka uang, sekarang saya sudah kaya. Kenapa kamu tidak mencintaiku lagi? Jojo. Pakai bajumu. Jangan berkelahi. Dia tidak akan mengangkat teleponmu. Ini kamu kan? Kamu memaksa Jojo pergi. Apa hakmu? Sudah kubilang, aku bukan bonekamu. Lihat dirimu, seperti apa sekarang. Aku tidak memaksanya. Dia ingin uang, ambil uang perpisahan dariku dan pergi. Sudah kubilang padamu dari awal. Di dunia ini tidak ada cinta sejati. Wanita-wanita di antara orang miskin ini berpura-pura, hanya menunggu harga yang tepat. Diam. Aku kasih 2 pilihan, menikah dengan si Wei, lalu hidup mewah sebagai anak manja. Hidup senang, atau ikut aku pulang, ambil alih perusahaan ayahmu. Jadilah pewaris Su yang baik. Sekretaris Kiao, Presiden meminta Anda ke kantor sebentar. Susian, Apalagi rencananya kali ini? Presiden Su, Anda memanggil saya? Apakah ini yang ditemukan oleh petugas kebersihan? Terima kasih ya, kalung ini sangat penting buatku. Dari pacarmu? Ini dari ayahku. Jadi, kamu nggak punya pacar? Siapa bilang nggak punya pacar? Tapi pacarmu payah juga ya, kamu sakit aja nggak diurus. Kamu yang sakit. Berhenti. Kemarin kan kamu nggak enak badan, penyakit lambungnya kambuh lagi. Minum obat untuk perut dulu baru pergi. Sekarang penglihatanmu juga nggak bagus, cowok yang kamu pilih bahkan nggak bisa dibandingin sama 10% dari saya. Kamu udah tidur sama dia belum?
Susian, kamu ngomong apa sih? Saya tanya, kamu udah tidur sama dia belum? Kita udah putus, apa yang saya lakukan atau dengan siapa, bukan urusan kamu. Kiaosu, tubuhmu apa yang belum pernah saya lihat atau sentuh? Bilang gak ada hubungannya sama saya? Sudah nggak ada hubungannya sama kamu. Dengar, kita berhasil dan dia lebih baik darimu. Apakah Anda puas? Coba ucapkan lagi. Apakah kamu benar-benar Kamu benar-benar tidur dengannya. Kiaosu, jujur saja. Kamu tahu. Saat aku marah, aku bisa melakukan apa saja. tidak? Tidak pernah melakukannya, atau tidak punya kerabat? Tidak ada yang berhasil, kan? Seriusan. Belum pernah ciuman. Aku pernah dicium anjing. Jangan-jangan anjing itu kamu curi dari mana? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Kiaosu. Aku sudah tahu. Kamu gak bakal suka pria lain. Susian. Aku rasa kita perlu bicara. Bicara apa? Selain cinta, gak mau bicara lain. Kita sudah putus. Gak bisa. Aku mantan pacarmu, aku akan jatuh cinta dan menikah nanti. Dengan aku bicara, dengan aku menikah. Susian, nggak malu sama istrimu? Aku gak punya istri. Istriku 4 tahun lalu. Sudah meninggalkanku. Kamu masuk kapan? Tidak tahu ketuk pintu ya? Pintunya juga nggak ditutup, kok. Pak Su, pelanggan menekan kontrak. Saya minta tanda tangan Anda. Masuk. Suksu, kamu dan Pak Su sebenarnya ada hubungan apa? Saya mantan pacarnya. Tapi Suksu bilang mantan pacarnya sudah meninggal, kok bisa? Kiaosu. Ada urusan, jadi pergi dulu. Dokumen. Jadi Tuan Su adalah mantan pacarmu yang sudah putus selama 4 tahun? APA, Mantan pacarmu yang sudah putus selama 4 tahun adalah. Pelankan suaramu. Kamu benar-benar beruntung. Tuan Su tampan, tubuh bagus, terlihat sangat kompeten. Adieu. Lep Liomu. Dia tahu tentang pencurian anjingku. Sahabat, jaga diri. Joshua mana? Anjing kecil Jojo sakit. Dia minta izin, anjing kecil. Tidak. Jojo sakit minta izin. Dia sakit. Pak Shu. Saya agak sakit. Saya harus minta izin. Anjing ini sehat. Sudah waktunya untuk Gemuk sedikit baru imut, ya. Sangat bagus. Mencuri anjingku sudah cukup. Bahkan benar-benar mencari pria lain. Kiaosu, tunggu saja. Bro, minum sedikit. sure. Bro, kamu pesan makanan? Enggak kok. Aku juga nggak pencet kok. Apakah ini Nyonya Kiaosu? Seseorang melapor bahwa Anda mencuri anjing mereka. Nona Kiao.
Sudah memelihara anjing ini 4 tahun? Benar. Sertifikat dan buku vaksin anjing masih ada? Tolong diperlihatkan. Suksu, ayo kita pulang dan cari baik-baik, pasti ketemu. Gak bisa ditunjukkan ya. Saya punya. Teman, saya sudah melapor polisi. Wah, lihat. Kangen ayah ya. Tidak apa-apa, karena anjing sudah ditemukan. Saya tidak akan mempermasalahkannya. Oh, Cherry menderita. Gaji kecil dari Kiao Su pasti tidak cukup untuk merawatmu. Tidak masalah, pulang ke rumah bersama ayah menikmati hidup senang. Jangan marah lagi ya. Kalau anjing nggak diinginkan ya sudah. Kalau kamu suka, aku beliin lagi satu. Itu Cherry yang menggonggong. Ya? Sebentar, Susian, mau apa? Cherry sudah aku kembalikan. Cherry pindah ke lingkungan baru pasti butuh penyesuaian. Kamu harus kasih semua kandang dan mainannya ke aku. Aku kirim lewat kurir. Tidak bisa. Nyetir, ikut kamu pulang ambil. Aku bisa jalan sendiri. Lepaskan aku. Buka pintu. 4 tahun lalu kamu ke apartemenku, mau baikan? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku cuma lewat. Buka pintu. Lewat tapi bisa naik lift. Lewat bisa masuk rumahku, lewat curi anjingku, saat bawa Cherry pergi, apa kamu berpikir? Aku sedih, bakal gila. Cherry kan sudah aku kembalikan. Apalagi yang kamu mau? Cukup sudah kamu. Ini barang-barang Cherry yang biasa digunakan. Semua sudah kuberikan padamu. Semua membuat kita terhubung, sudah kuberikan padamu. Setelah ini, jangan ganggu aku. Pergi dari rumahku sekarang. Josie. Kenapa kamu begitu dingin? Anjing yang kamu rawat 4 tahun kamu abaikan. Cherry ini memang anjing yang kamu beli. 4 tahun ini, sepertinya aku yang mencurinya. Betul, waktu tinggalkan aku, kamu juga sangat kejam. Memang benar. Mengze, kembalikan. Dia pacar baru kamu, kan? Saat bersamaku sebelumnya. Beri catatan untukku sebagai baby, sekarang beri dia catatan dengan nama lengkap. Kamu tidak suka dia, benar? Kembalikan padaku. Kamu belum sepenuhnya pulih. Bicara. Atau mau aku mencium kamu? Jangan bertingkah bodoh. Kesehatan saya hubungannya denganmu? Saya punya pacar. Pacarmu merawatmu seperti ini? Apakah dia tidak tahu jika kamu punya masalah pencernaan yang bisa menyebabkan demam dan butuh teman? Meskipun putus, makanlah yang baik-baik. Tidak perlu urusanmu. Kiao. Kamu tidak suka dia. Orang di hatimu adalah aku, kan? Bawa anjingmu dan pergi dari sini. Kamu tampak cukup bahagia. Ibumu sudah tidak menginginkan kita lagi. Dia sama sekali tidak membuatmu menderita. Bahkan, berat badannya malah bertambah setelah meninggalkanku. Akhir-akhir ini suasana hatiku sedang buruk. Susian lagi? Tidak apa-apa, bro. 4 tahun lalu,
Ketika pamanku meninggal dunia, berpura-pura kuat, menanggung semuanya sendiri. Meskipun kamu sakit. Semua ini ketahuan karena kakak iparmu melihat kamu diam-diam minum obat. Semua sudah berlalu, Kak. Kalian jangan khawatirkan aku. Kali ini baik-baik saja. Shushu. Kamu harus ingat. Kita adalah keluarga. Keluarga saling bersandar. Kadang-kadang. Jangan terlalu keras kepala. Di dunia ini masih banyak orang yang menyayangimu. Tapi, mungkin aku sebenarnya tidak layak untuk dicintai. Aku bahkan tidak bisa merawat orang paling dekat denganku. 4 tahun lalu, kalau aku tidak begitu tinggi hati. Kalau aku menerima uang dari ibunya Susi An. Kalau ayah bisa mendapatkan operasi terbaik, mungkin dia tidak akan. Tapi setelah berputar, akhirnya, aku dan Susi An tetap putus. Dokter bilang obat ini harus diminum sedikit saja, efek sampingnya kuat. Nanti kalau sakit, Sakit itu bagus. Rasa sakit membuatku tetap sadar. Itu mengingatkanku. Jangan lagi menggapai orang yang tak bisa digapai. Jangan lagi menggapai orang yang tak bisa digapai. Shushua. dokter waktu itu bilang, paman sudah kanker stadium akhir menyebar. Walaupun ada cukup biaya operasi, operasinya juga. Tidak apa-apa. Hei, datang jemput aku beli banyak sayuran. Aku akan keluar jemput kamu sekarang. Istrimu bilang, mau datang buat masakan untukmu. Kak, pergi jemput istrimu. Aku tidak apa-apa. Jangan kebanyakan berpikir. Bawa Suksu ke rumah kita supaya aku merawatnya. Lihat Suksu sudah sakit, kamu tidak tahu. Kamu ini gimana jadi kakak? Baiklah sayang, aku salah. Bajingan. Kamu ngapain, sayang? Kamu gak apa-apa kan? Jahanam, aku akan hajar. Susi An, berhenti. Sudah mengkhianati, masih melindungi? Sakit hati ya? Biar aku habisi dia. Sudah cukup. Dia itu kakakku. Dia kakakku. Dia. Dia kakakmu. Kalau bukan siapa lagi? Aku sepupunya, kamu langsung menyerang. Kenapa kamu marah-marah? Ada apa dengan kamu? Lihat, kamu dipukul sampai begitu. Kak, tidak apa-apa kan? Tidak sakit kan? Ini pasti saudara ipar saya. Hai kakak ipar. Halo, kakak ipar. Sangat segar. Susi An, cukup. Siapa yang ingin Anda buat terkesan dengan penampilan emosional ini? Iya. Jangan sentuh aku. 4 tahun. Anda tidak pernah muncul. Kamu datang mau apa lagi sekarang? Aku sudah terbiasa hidup tanpamu. Kenapa kamu muncul dan ganggu aku? Datang saat dipanggil, pergi saat disuruh. Kamu kira aku gampang dibodohi ya? Kamu, tuanmu, Cukup jentikan jarimu. aku harus kembali padamu seperti anjing menggoyangkan ekornya. Shushu. Aku tidak muncul.
Bicara masuk akal? Siapa yang tiba-tiba menghilang, memblokir semua kontak saya? Bukankah kamu yang meninggalkan saya duluan? Saya. Ya. Saya memang meninggalkan kamu. Karena saya sudah bosan. Karena tahu kita berdua bukan dari dunia yang sama. Susian. Apakah kamu tahu? Aku sekarang sangat membencimu. Kumohon padamu. Aku mohon, jangan muncul lagi di duniaku dan ganggu aku. Jangan sentuh aku. Sudah cukup. Kamu pulang dulu. Shoo. Kenapa harus begini? Jelas-jelas Kak, jangan bicara lagi. Cintai atau tidak penting. Ada beberapa hal yang sudah berlalu. Tidak seharusnya melihat ke belakang. Suksu, akhirnya kamu kembali ke kantor. Sudah merasa lebih baik belum? Ada sesuatu yang aku tidak tahu bagaimana menyampaikannya padamu. Ada apa? Seorang wanita cantik dan berkelas datang ke perusahaan. Langsung masuk ke kantor Pak Su. Sikapnya, Seperti pulang ke rumah sendiri. Menurut kamu, mungkin itu istrinya Tuan Su? 4 tahun lalu, dia menikahi Shen Shiwei. Kenapa dia masih datang dan bersikap romantis padaku? Xian, akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggumu lama sekali. Jangan bercumbu di kantor. Bagaimana bisa memperlakukan aku? Keluar. Xin. Kenapa kamu nggak mau terima kebaikanku? Sudah 4 tahun, kamu masih nggak bisa lupa wanita itu. Jelas dia. Aku nggak pernah mukul wanita. Tapi kalau dari mulutmu keluar satu kata pun tentang dia lagi, aku nggak keberatan buat pengecualian untukmu. Apa bagusnya dia? Kamu nggak mau terima pertunangan tahun itu. Pilih tidak investasi dari keluarga Shen dan hadapi kesulitan sendiri. 4 tahun ini, hidupmu baik, menurutmu layak untuk dia? Layak atau tidak, urusan saya. Jika Kia Osu tidak menginginkan saya menghilang dari dunia ini. Di hati, hanya dia. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya. Tepat sekali. Saya memang sedalam itu kamu, sekarang, segera, keluar dari kantor saya atau saya akan melaporkan kamu atas masuk tanpa izin. Maaf, saya akan kembali nanti. Maaf, kembali nanti. Masuk. Baiklah Susian. Kamu datang ke perusahaan kecil ini, karena dia di sini. Kankeberdu Bibisu. Biar dia urus wanita. Nona Shen. Sudah putus dengan Susian. Jangan melibatkan. Ciao. Sok suci apa? Ngomong sama kamu Cepat pergi. tunggu saja. Kebanyakan nonton drama? Tunggu saja. Barusan aku bantu kamu, harusnya kamu kasih aku imbalan. Susian. Pelupaya. Kemarin kita Tentang kemarin. Aku tidak pendendam. Tidur semalam, aku sudah lupa. Tidak seperti beberapa orang. Pagi-pagi sudah tunjukkan muka masam. tanda tangan. Malam ini ada waktu? Makan bareng yuk. Tidak ada. Lalu besok? Juga nggak sempat. Lusa. Pasti ada waktu dong. Susian, mantan pacar baik harus seperti orang mati. Jangan. Gak bisa. Aku gak izinkan kamu mati. Aku gak izinkan kamu mati. Aku ngomongin kamu. Nggak maksa kamu lakuin aku bilang. Tapi tolong ya. Bisakah kamu jangan ganggu aku lagi?
Tidak bisa. Baiklah, aku tidak mau bikin masalah, aku pergi saja. Pergi kemana? Mau menghilang lagi? Susin, Kemana aku pergi? Apa urusannya denganmu? tolong jaga sikapmu. Aku tidak mau dianggap pihak ketiga hubunganmu. Nggak mau jalan ditampar orang. Apa suami orang? Apa selingkuhan? Aku. Cemburu. Aku sama Shen Ziwei nggak ada hubungan apa-apa. Kalau ada yang berani tampar kamu, langsung tampar balik. Jangan cuma berani sama aku. Bersambung. Masih ada lagi. Dulu jelas-jelas kita bilang habis lulus langsung nikah, tapi kamu diam-diam menghilang begitu saja. Kamu curi Cherry dari saya. Cherry 2 bulan lalu saya urus, kamu berani. Kamu yang urus. Tega bilang begitu. Main game seharian. Saya pulang, Cherry kelaparan. Itu mending daripada tahu kasih makanan anjing. Setiap hari pesan makanan. Cherry itu masih tumbuh. Gak tahu kasih makan enak. Aku pesan makanan online, nggak pikir apa masakan hitam untuk dimakan orang. Kamu bilang ini ke aku. Masakanmu bisa sejauh mana enaknya. Selesai makan malam itu, aku masuk rumah sakit cuci perut, kamu lupa. Jangan makan, nggak sisain buat aku. Karena itu buatan kamu. Proyek akhirnya selesai. Aku usul malam ini kita karaoke gimana? C'est-tu jus? Ok. Tidak usah, Keksin. Aku tidak pergi. Suksu. Jarang sekali kita bisa berkumpul. Berapa lama kamu tidak Ayo pergi dong. Aku juga mau dengar gosip tentang Pak Sudarimu. Iya, benar. Sekretaris Kiao. Ikutlah. Ayo, sudah lembur beberapa hari. Baiklah. Saya hanya akan duduk sebentar. Ay Greco. Allô, Pak Shu. Kalian mau memberontak? Tidak. Itu. Karena proyek kerja terlalu melelahkan, kami berencana keluar untuk berkumpul. Pesta. Aku juga ikut. Tidak ada waktu makan dengan aku, ada waktu karaoke dengan kolega. Kiao Su, kamu hebat. Susian tidak pernah pergi. Suksu. Tuan Shu. Kelihatan datang untukmu. Bukankah mau nyanyi? Kenapa tidak nyanyi? Siapa sih yang ingin bernyanyi dengan bos? Xu. Pantas banyak pria menyatakan cinta padamu, kamu tak mau menerimanya. Ternyata mantan pacar pria luar biasa seperti Pak Su. Kalau saya, juga tidak akan tertarik dengan pria biasa. Bernyanyi membosankan. Mari kita mainkan permainan. Truth or Dare. Piakaksu. Mau main? Bermain. Piakaksu. Kamu pilih jujur atau tantangan? Jujur. Piakaksu. Kamu suka tipe cewek seperti apa? Saya suka. Yang lembut dan imut, kulit putih cantik, kaki panjang pinggang ramping. Seperti sekretaris Kiao. Jenis yang kakinya pendek ya. Tidak begitu bagus. 4 tahun masih kekanak-kanakan. Benar-benar tidak berubah sama sekali. Kita main lagi. Aku pilih jujur. Baiklah, aku tanya ya, Sekretaris Kiao. Berapa pacar yang sudah kamu punya? 1. Selama 4 tahun dia tidak pacaran dengan pria lain. Hanya aku.
Tak disangka sekretaris Kiao yang cantik hanya pernah punya satu hubungan. Jadi sekretaris Kiao, kalian, kenapa putus? Karena dia tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa melakukan itu. Kalau begitu memang harus putus. Ibuku bilang, pria yang tidak bisa di atas ranjang. Semuanya sampah. Syukurlah sekretaris Kiao menghentikannya tepat waktu. Bagus sekali. Lanjutkan. Aku. Sejujurnya, Kayu bodoh. Kamu biasanya sangat pendiam. Apakah kamu punya orang yang kamu suka? Ada. Siapa? Cepat katakan. Apakah dia dari perusahaan kita? Joe. aku suka sekretaris Joe. Pernyataan cinta. Kenapa mulutku ini? Pasti Pak Su marah besar. Pernyataan cinta. Sekretaris Joe. Aku Su. Kenapa hanya ruang karaoke kita yang mati lampu? Gak akan datang ke sini lagi, padahal asyik. Suksu, aku tadi jelas-jelas melihatnya. Itu Pak Su. Ada urusan, pergi dulu. Sampai jumpa. Kiksa. Sekretaris Kiao. Aku bawa mobil, aku antar kamu pulang ya. Nggak usah. Aku sama asisten Kiao. Masih ada urusan kerja, setelah selesai aku antar dia pulang. Baik, Pak Su. Susian. Kamu mantan pacarku. Jangan lakukan yang bikin salah paham. Peluk mantan pacarmu. Kamu gila ya? Aku antar kamu pulang. Sungguh gila. Gak butuh antar, bisa pulang sendiri. Kamu tolak lagi. Aku gak keberatan angkat kamu ke mobil. Jojo. 4 tahun ini. Apakah kamu merindukanku? Tidak. Bohong. Setiap kali kamu berbohong, kamu menggigit bibirmu. Mungkin kebiasaan ini kamu sendiri tidak sadar. Kamu berpikir terlalu banyak. Mulut keras. Tapi aku merindukanmu. 1465 hari. Setiap hari sangat rindu. Aku. Jangan tinggalkan aku lagi, ya. Kalau dia mencintaiku, kenapa dia biarkan ada orang lain dulu? Josu. Pikirkan 4 tahun lalu bagaimana kamu bertahan. Joe. Kenapa kamu selalu mendorongku pergi, berulang kali? Aku lelah. Antar aku pulang.
putus. Kembali. Hanya akan ke jurang. Susu, tadi malam Pak Su nggak lakukan apa-apa padamu? Di negara hukum, apa bisa dia lakukan? Akhir-akhir ini aku sering lihat serial pendek tentang balikan. Menurutmu Pak Su bakal? Nggak akan. Kurangi lihat yang begituan. Di kehidupan nyata, tidak banyak kembali bersama. Yang terjadi hanya mengulangi kesalahan, terus menabrak tembok. Kuda yang baik tak makan rumput yang telah dilaluinya, kamu pahamkan? Sekretaris Kiao. Aku dengar dari Keksin kalau kamu suka kue stroberi. Ini. Untukmu. Gak perlu. Ini enak sekali. Terima kasih. Kamu terlalu sopan. Terima kasih. Josu, kamu sangat lembut pada orang lain. Tapi ke saya, kamu kasar. Apakah saya barang murahan? Hei, Jo sekretaris. Pak Su mencari kamu. Mengerti. Jo sekretaris, kopinya sudah dingin, tolong buatkan yang panas lagi. Saya mau kopi tubruk. Baik Pak Su. Sekretaris Kiao, masuk sebentar. Pak Su, ada apa lagi kali ini? Sekretaris Kiao. Kamu tahu kenapa daun pohon keberuntunganku jadi kuning? Apakah ini kekurangan air? Sepertinya otakmu yang kekurangan air. Kelihatannya tidak tahu, saya tanya orang lain. Pergi. Sekretaris Kiao, ke kantor saya. Orang ini tidak berhenti. Hai Soksu. Jangan-jangan Presiden Su cemburu gara-gara kue stroberi ini. Menurutku dia seperti memakan kotoran. Susian kamu belum selesai? Kontrak sini, bantu susun. Beri saya nanti. Lagi pula, perusahaan punya peraturan. Melarang pemberian hadiah mahal antar rekan kerja. Demi keadilan kerja di masa depan. Keluarlah dan buang kue kecil itu. Buang. Kue dianggap hadiah mahal? Bapak Su, standar saya bos, kalau saya bilang iya. Sebagai bos, kalau saya bilang iya, ya iya. Juga, kue stroberi banyak zat tambahan. Tidak sehat dimakan. Pak Su, pesanan Anda sudah tiba. Tahu suka makanan manis. Sengaja saya siapkan untuk Anda. Terima kasih. Berapa saya transfer ke Anda? Kiao Su, kamu bisa jangan jagain aku kayak jagain maling. Bukannya Pak Su yang bilang, rekan kerja dilarang terima hadiah mahal. Anggap saja aku munafik, oke? Hatimu terbuat dari batu, gimana gak bakal anget? Sekarang aku tuh kayak anjing penjilat kamu. Bikin Pak Su yang tunangan jadi anjing penjilatku. Benar-benar bikin aku kagum. Benar-benar bikin aku kagum. Kamu bicara apa? Pak Su, ada masalah. Apa itu? Terima pemberitahuan, proyek akuisisi di timur kota ada masalah mendadak. Anda harus segera terbang ke sana untuk mengurusnya. Saya mengerti. Siapkan mobil ke bandara. Baik. Pak Su, silakan Anda lanjut. Tunggu. Beberapa hari aku dinas. Kamu bantu beri makan Cherry ya. Aku sekretaris, bukan pembantu rumah tangga, nggak bisa. Kamu ini nggak punya hati ya. Cherry takut orang asing. Bagaimanapun juga itu anjing yang kita rawat bersama. Kamu sebagai ibu rela melihat dia kelaparan. Kirimkan alamat. Alamatnya nggak berubah. Kata Sandi. Juga tidak berubah.
di sini sama persis dengan 4 tahun yang lalu. Jadi, selama 4 tahun ini, dia benar-benar tidak pernah meninggalkan tempat ini? Kalian masih menemani dia. Sudah cukup. Susian, kamu hebat. Aku bilang sekali saja langsung bisa kan? Lihat itu, Mirip gak sama kamu? Hijau dan jelek. Bawa pulang buat jaga rumah. mana ada mirip aku, jelas mirip kamu. Mirip aku. Lihat ini. Mirip gak sama Cherry? Iya, mirip. Saya mau ini. Kalau kamu cium saya sekali, saya akan bantu ambilkan. Ayo cepat. Aduh, kamu pasti rindu aku kan? Semuanya salah ayahmu, dia terlalu buruk, mau berebut hak asuhmu. Kenapa Cherry pakai nama keluargamu? Itu, Su, dari Kiaosu. Iya, kan, Cherry? Sudah putus. Kenapa dia tidak buang semua barang ini? Apa gunanya menyimpan mereka? Sekarang, aku mengajakmu bermain, ya? Jangan dipikirkan, hubungan kalian berdua sudah benar-benar berakhir. Ciao. Kamu berhenti di situ. Kamu, wanita, ini hantu yang geji, mengambil uang dan pergi 4 tahun lalu. Sekarang kembali untuk mendekati pria lain. Tak heran Xian enggan menikah denganku. Kamu masih punya malu nggak? 4 tahun yang lalu, dia nggak menikah sama Shen Xiwei. Nona Shen, kamu pahami dulu. Susian ngotot sama aku. Dan juga, dia nggak mau nikahin kamu. Apa hubungannya sama aku? Jangan ganggu aku lagi. Urusanku dengan Xian. Bukan urusan orang luar. Kedua keluarga kita sudah bersahabat lama. Menikah adalah soal waktu. Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang terjadi dengan Xian 4 tahun lalu? Apa yang terjadi padaku? Tidak mau tahu. Kami sudah berhubungan 4 tahun lalu. Dia benar-benar kasar. Benarkah? Juga, dia memang selalu sembrono. Hari itu dia sangat senang. Sepanjang malam. Ngomong-ngomong, Nona Shen benar-benar baik pada Susian, bisa membuat dia nyaman. Tidak seperti aku. Waktu itu dengan dia. Selalu dia yang melayani aku. Kamu pikir bisa masuk keluarga Su? Bibi Su tidak akan biarkan wanita miskin jadi nyonya keluarga Su. Sumber hidup jangan harap. Pintu keluarga Su tidak pernah menarik, sama seperti tempat daur ulang sampah. Bagi kamu itu berharga. Mereka masih meremehkan kamu. Bu Ai benar sekali. Kamu yatim piatu tak beribu, tak punya sopan santun. Hanya suka laki-laki milik orang lain, sungguh tak tahu malu. Tak heran 4 tahun lalu, ayahmu dibuat kamu sampai meninggal. Empat tahun lalu aku tahan dirimu, Shen Xiwei. Tamparan ini mengajarimu berbicara seperti Kamu gila. sudah tahu aku tak punya sopan santun, masih ganggu. Aku bukan orang bisa dan perempuan seperti kamu mengandalkan latar belakang keluarga dan merendahkan orang lain. Susian tidak cinta padamu. Meskipun tanpa aku, dia juga tidak akan pernah mencintaimu. Binatang berani mengusikku, mati. Kamu mau apa? Hanya karena binatang ini. Xian terus-menerus datang mencarimu. Apa yang kamu lakukan, lepaskan. Ciao. Berhenti pura-pura jadi korban. Siapa yang suruh kamu bersaing dengan? Kamu pantas mendapatkannya. Carrie.
Suksu, kamu sudah bangun. Bagaimana rasanya? Kak, cerinya mana? Cherry itu bagaimana? Tenang. Cherry baik-baik saja. Hanya ketakutan saja. Tapi kamu ya. Tubuh ini belum sepenuhnya pulih. Sekarang malah cedera lagi. Dokter bilang kesehatanmu lebih buruk dari sebelumnya. Kakak, maaf ya. Aku merepotkan kalian lagi. Apa perlu kita berformalitas? Kali ini, Kakak, aku lelah. Aku ingin berhenti. Aku lelah. Aku ingin berhenti. Aku dan Susian. Jika terus begini, akan semakin lelah. Shoo shoo. selama bertahun-tahun ini, orang dikenalkan ibuku padamu untuk kencan. Kamu bahkan tidak mau bertemu. Karena dia, kan? Aku hanya tidak punya tenaga. Memulai dari awal dengan orang lain. Apapun keputusanmu, kakak akan mendukungmu. Begitu juga kakak iparmu, paman dan bibi. Kami pendukungmu. Kalau mau resign ya resign saja. Lelah, keluarlah berjalan-jalan. Pergi kemana kamu mau? Benar? Saudara Fei menanggung semua biaya. Kakak, saya tidak bisa. Teruslah mengumpulkannya. Ini bagian dari mas kawin kakak iparmu untukmu. Dia juga meminta saya untuk Tidak masalah jika kamu tidak pernah berkencan. Palingin. Kami urus kamu seumur hidup. Makasih, Kak. Tuan. Kemarin demi Naik penerbangan malam nggak tidur. enggak ada urusan mendesak kantor. Enggak istirahat gimana? Bisa tahan sih. Aku bawa hadiah khusus buat dia, domba kecil kesukaannya. Kita lihat dia masih bisa berdalih. Kali ini, dia tidak bisa memasang wajah masam padaku, kan? Di mana Sekretaris Kiao? Tuan Xu. Sekretaris Kiao sudah mengajukan pengunduran diri kemarin. Departemen SDM sudah menyetujui. Dia sudah berhenti dan pergi. APA? Mengundurkan diri? Mungkin tekanan kerja terlalu besar. Dia tidak akan pergi. Cherry. Dia tidak akan meninggalkan cerinya. Kiao Su. Kenapa? Kenapa setiap kali selalu pergi tanpa bicara? Apakah aku tidak pantas kamu percayai? Kiaosu, sudah waktunya selesai. Kali ini, benar-benar harus pergi. 4 tahun, 1 siklus. Tapi tetap kembali ke titik awal. Apa arti saling terikat? Hanya membuat dirimu sakit lagi. Kamu akan pergi. Kamu akan pergi lagi. Kali ini berapa lama? 4 tahun? Atau 40 tahun? Susian. Antara kita, sudah tak ada lagi yang bisa dikatakan. Tolong pergi. Tidak ada yang perlu dikatakan. Kamu anggap aku apa? 4 tahun lalu begini. 4 tahun kemudian masih begini. Kenapa? Karena aku tidak mencintaimu lagi. Bersamamu hanya menyakitiku. Aku mohon, cepat pergi dari sini. Tidak bisa. Aku bilang sama kamu. Mulai sekarang. Setiap menit, setiap detik. Aku akan lengket sama kamu. Tidak akan biarkan kamu hilang dari pandanganku. Jangan usik aku, lepaskan. Aku tidak mau. Gigit saja. Walaupun kamu menggigit tanganku sampai putus, aku tidak akan melepaskanmu. Lupakan saja. Kamu lucu banget, lepaskan.
Su Xian. Lihat dirimu seperti apa. Kamu selalu kekanak-kanakan, tidak pernah dewasa. Susu, kamu baik-baik saja? Kamu pikir Susu selama 4 tahun ini bagaimana? Dia kena depresi, saat paling sulit, kamu di mana? Sekarang kamu datang. Ngejar terus, kamu pantas? Kamu tidak pantas mencintainya. Kamu cintai hanya dirimu sendiri dan keinginan memilikinya yang menyedih. Kakak, Jangan bicara lagi. Zhuhu, jangan takut. Depresi apa? Aku bahkan tidak tahu. Jangan ganggu adikku lagi. Anak ini benar-benar bikin khawatir. Lihat dirimu seperti apa. Acak-acakan, nggak kayak pria. Demi Xiao Suaitiu. Kamu benar-benar sudah gila. Kamu benar-benar gila karena Kiao Su itu. Xian, aku berbicara denganmu. Kerakan pedaf. Kenapa terlibat lock? Xiao Suaitiu. Tante, jangan marah. Bicaralah baik-baik dengan Xian. Bu. Sudah berkali-kali aku bilang, aku bukan bonekamu. 4 tahun lalu, demi kehormatan keluargamu, aku sudah mengalah sekali. Apakah kamu tidak tahu bagaimana aku menjalani 4 tahun terakhir ini? Setiap hari aku bekerja tanpa henti, seperti robot. Aku sudah memenuhi janjiku. Apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Kamu selalu mencampuri hidupku. Su Xian. Aku ibumu. Melakukannya demi dirimu, pewaris keluarga Su. Wanita bangsawan mau menikah denganmu. Tapi bukan dia. Yang kuinginkan hanyalah Kiao Su. Dia itu apa baiknya sih? Dia suka kamu cuma karena uang kamu. Jangan bilang mau uangku. Biarpun mau nyawaku. Akan kuberi. Kamu benar-benar gila. Bagaimana bisa aku melahirkan anak durhaka sepertimu? Kalau kamu menurut seperti adikmu, aku pasti. Ya. Kamu cuma cinta Sushiran. Satu-satunya orang yang kau cintai adalah dia. Ketika ayahku sakit dan meninggal dunia, kau berada di luar negeri. Bertahun-tahun lamanya. Saat aku sakit, Kiao Su merawatku. Saat aku sedih, dialah yang menghiburku. Dialah satu-satunya dari awal hingga akhir. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa dibanding? Apakah mencoba membuatku gila sebelum puas? Atau kau bisa membunuhku? Kalau tidak, jangan harap bisa mengendalikan aku lagi. Kamu. Tante, jangan kesehatan Anda terganggu. Xian cuma sebentar tergila-gila sama Kiao Su. Gila. Benar-benar gila. Xiao Su. Laki-laki Xiao Su. Apa sih bagusnya dia? Aku tidak akan membiarkan dia merebut Xian. Kak, aku sudah sampai di Haicheng. Jangan khawatir. Pemandangan di sini sangat bagus. Aku juga baik-baik. Baguslah. Bersenang-senang di sana. Di mana Kiao? Bisakah memberitahu? Su Xian. Di mana sebenarnya Kiao? Aku mohon, tolong beritahu aku. Aku sudah mencarinya ke semua tempat yang dia pergi. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Aku tidak tahu. Aku tahu kamu tidak suka aku. Tapi setidaknya biarkan aku tahu dia aman, biarkan aku melihatnya sekali saja. Biarkan aku melihat dia baik-baik saja. Kakak. Su Xian. Sekarang kamu merasa cemas, kenapa tidak dari dulu? Ketika kamu berubah hati, apakah pernah berpikir apakah Suksu akan baik-baik saja? Berubah hati. Kapan berubah hati? Masih berpura-pura. 4 tahun lalu. Suksu bilang, kamu dan Shen Ziwei sedang mencoba gaun pengantin. Kamu masih ingin menjelek. Su Xian. Sebenarnya aku tidak ingin melihat kalian saling menyakiti, tapi kamu sudah menikah, jadi jangan ganggu Suksu lagi, oke? Dia tidak bisa menerima luka. Siapa menikah? Kapan menikah? Kamu tidak menikah. Lalu kamu dengan Shen Ziwei apa? Itu keinginan ibuku sendiri. 4 tahun lalu aku tidak menyetujui pertunangan itu. Hari itu juga ibuku memaksa aku untuk menemani Shen Ziwei mencoba gaun pesta. Kiao menghilang. Selama 4 tahun, aku membuat kesepakatan dengan ibuku. Menggunakan kemampuanku untuk membuat subgrup bangkit kembali. Tukar dengan kebebasan pernikahanku. Aku bersumpah kepada langit. Aku mencintai Kiao Su. Di dalam hatiku, tak ada orang lain.
Tak ada orang lain di dalam hatiku. Ternyata 4 tahun ini, kalian berdua hidup dalam kesalahpahaman, menyiksa satu sama lain. Jika aku berbohong, biarlah tersambar petir. Anak ini kenapa dia tidak mau bertanya? 4 tahun ini kalian. Beritahu aku di mana dia sekarang, aku akan jelaskan padanya. Dia pergi ke hiking untuk bersantai. Susian. Ada hal yang harus aku katakan padamu. Ibu Suksu meninggal lebih awal. Sejak kecil dia sudah mandiri. Dia suka menanggung segalanya sendiri. 4 tahun lalu. Dia kira kamu mengkhianati. Kemudian ayahnya meninggal karena kanker menyebar, dia merasa semua ini salahnya. Dia terkena depresi parah. Selama ini dia bertahan dengan obat dan konseling. Baru perlahan-lahan bisa melewatinya. 4 tahun ini dia benar-benar terlalu menderita. Ternyata selama 4 tahun ini dia menanggung begitu banyak sendirian. Susian, kamu benar-benar tidak berguna. Kembalikan tas saya. Ada orang nggak? Ada yang merampok. Jangan panik dulu. Kelihatannya kamu bukan orang lokal Haicheng, ya? Aku datang untuk wisata. Sekarang tasmu hilang, ada ponsel, KTP, kartu bank di dalamnya, kan? Begini. Coba telepon orang tuamu biar mereka jemput kamu. Orang tuaku sudah meninggal. Maaf ya. Punya nomor telepon saudara atau teman? Aku biasanya tidak ingat nomor orang lain. Jojo, hafalkan nomor teleponku. Kenapa hafal? Sudah tersimpan di ponselku. Kalau ponselmu habis baterai, hilang, bagaimana? Hafal, pengendali. Cepatlah. 1. Sungguh ironis. Susian. Aku tak bisa menghindar darimu. Nona. Sekarang ada yang bisa kamu hubungi? Ada seseorang. Teleponlah dulu. Kakimu terluka, kita istirahat di sini 2 hari lalu pulang. Baik. Sudah 4 tahun, bisakah kamu lebih waspada? Di luar sana tidak tahu cara menjaga diri. Ada mau mencuri tas saya kontrol? Siapa tahu? Baiklah, baiklah. Maaf ya, saya berkata salah. Harus bagaimana denganmu? Untuk kejadian hari ini, terima kasih. Yao Su. Boleh saya minta penjelasan dari 4 tahun yang lalu? Masih ada dijelaskan? Sudah tahu semua. Karena saya ambil uang yang ibumu kasih. Setelah ambil mahar 1 juta, kenapa malah kurus gini? Susian, sombong banget karena punya uang 1 juta. Siapa peduli dengan itu? Jadi, kamu gak minta uang? Aku mau pamanmu. Mau pamanku buat apa? Harusnya minta aku. Susian, Saya tanya 1 pertanyaan, tanya saja. kamu sudah menikah atau belum? Saya. Apa sih yang saya lakukan sampai kamu salah paham saya sudah menikah? Istri kabur, mau menikah dengan siapa? Ibumu yang bilang. Apa yang ibuku bilang, langsung percaya. Kamu ini, otak kecil yang manis ini isinya apa sih? Pakan babi ya? Belum tanya saya, langsung vonis mati, bagaimana?
Apakah aku di matamu itu seperti orang brengsek yang bilang cinta padamu sambil membicarakan pernikahan dengan orang lain? Kalau begitu dulu, kamu pergi mencoba gaun pengantin dan Gaun pengantin apa? Itu ibuku. Memaksaku menemani cari gaun malam. Aku takut salah paham. Makanya aku sengaja mengajak Dasun. Tentang pernikahan bisnis dengan Shen Ziwei itu, aku tidak pernah setuju. Aku bekerja keras selama 4 tahun ini. Agar suatu hari bisa tidak diatur oleh siapapun. Bisa dengan bangga menemukanmu dan menikahimu. benarkah? Kamu tidak membohongiku. Aku bersumpah. Jika ada kebohongan, biarlah langit menghukumku. Nantinya jika ada yang berani mengganggumu, balas saja. Termasuk ibuku. Dia itu ibuku, bukan leluhurmu. Empat tahun ini, aku merindukanmu. Pikiranku hampir meledak. Empat tahun, setiap malam tanpa tidur. Aku menunggumu. Akhirnya kamu kembali padaku. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Seharusnya begitu. Ha. Kamu baru lihat tadi? Lia apa? Tangan Pak Su langsung diletakkan di tangannya. Sudah diletakkan. Serius? Serius, Pak Su dan Sekretaris Kiao ada sesuatu. Aku bilang saat Pak Su menyanyi karaoke terakhir. Aneh. Aku rasa mereka mungkin ada hubungan. Susian ini orangnya. Terlalu berani. Kamu gila. Ini di kantor. Jojo, malam ini ke rumahku, oke? Lihat performamu. Ksuksu. Jujur saja. Kamu balik dengan Pak Su? Jujur saja. Iya, Wah, bagus sekali. siapa yang pesan teh susu? Aku yang pesan. Apa yang kamu lakukan? Kenalkan semua orang. Kiao Su, pacarku. Calon nyonya bos perusahaan. Hari ini terakhir kalian minum teh susu. Untuk merayakan kita balikan. Kamu gila. Di depan umum di Ngapain? Kita pacaran terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. Selain itu, aku tak mau sembarangan, siapa tahu kamu punya yang lain. Hebat sekali, Pak Su. Nyonya Bosyo, nanti tolong banyak bantu saya. Katakanlah, Aku selalu merasa seperti kodok ingin daging angsa. Pak Shu. Sekretaris, Semoga kalian berbahagia. Tidak apa-apa, masih ada aku. Susian. Berani-beraninya kamu menghina aku. Dan terang-terangan jalan bareng sama si imut ini. Kalau kamu memang bersikeras menghancurkan masa depan, jangan salahkan aku kalau aku tega membiarkan posisi Tuan Muda Su. tidak bisa duduk dengan stabil. Hello, Kak Siren. Kamu ada waktu malam ini? Vivi. Kamu mengajak keluar. Lama tidak bertemu. Kamu semakin cantik. Kak Siran, jangan bercanda. Akhir-akhir ini aku tidak baik-baik saja. Karena Susian, aku sudah dengar. Dia keterlaluan, bagaimana dia memperlakukanmu? Kak Sharan. Dulu aku memang salah. Tidak melihat wajah asli Susian.
Dia brengsek, dingin dan tidak berperasaan, hanya peduli pada Kiao Su, si imut. Vai vai. Yangan bersedi lagi. Orang seperti ini tidak layak. Apa bagusnya Susian? Hanya seorang yang gegabah karena cinta. Sayangnya aku tidak beruntung. Ayahku hanya... Kak Shiren. Jangan meremehkan dirimu. Sekarang aku baru sadar, orang yang benar-benar baik padaku adalah kamu. Aku akan membantumu. Kamulah anak yang disukai Bibi Su. Tidak kalah dengan Susidaan. Kalau kamu mau, aku bisa menikah denganmu. Keluarga Shen kami akan sepenuhnya membantu kamu menjadi pewaris keluarga Su. Mengambil yang seharusnya milikmu. Kembali. Vai vai. Kamu serius? Kamu mau menikah denganku? Bantu aku. Vai vai. Jangan khawatir. Aku akan berusaha keras. Bantuanmu dan keluarga Shen. Posisi Susian. Tidak akan lama lagi. Kia Yao. Maaf. 4 tahun ini, kamu harus menanggung banyak kesedihan sendirian. Saat kamu membutuhkan aku tidak bisa berada di sisimu. Semua sudah berlalu. Sekarang, bukankah kamu sudah ada di sisiku? Aku bersumpah. Aku tidak akan biarkan kamu menderita sedikit pun lagi. Aku akan selalu menemanimu. Keluar dari hujan lebat 4 tahun yang lalu. Dulu saya melukai kamu. Saya akan menebusnya berkali-kali lipat. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu. Jangan bilang kamu baik-baik saja. Aku pacarmu. Dan juga bakal jadi suamimu. Kamu bisa bergantung padaku. Di hadapanku tak perlu berpura kuat, juga jangan kabur lagi. Hang. Susian, dunia runtuh, Shen Xiwei akan menikah dengan adikmu. Aku bilang Susi, adikmu berniat merebut tahta. Su Shiran. Sepertinya, langit keluarga Su akan berubah. Sian, ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Tidak ada. Hanya seseorang yang tidak sabar ingin keluar dan merebut barang. Setelah kamu meninggalkanku, aku kembali ke rumah keluarga Su. Baru tahu kalau ibuku membawa Su Shiran kembali dari luar negeri. Dia anak ibuku lahirkan dengan orang lain di luar negeri. Hanya lebih muda 2 tahun dariku. Belakangan baru kusadari. Pantesan dari kecil tidak suka padaku. Bahkan saat ayahku sakit parah. Dia di luar negeri tidak mau pulang. Sian. Tidak apa-apa. Pilihan sendiri. Saya tidak menyalahkan dia. Tapi perusahaan Su. Hasil jerih payah ayahku seumur hidup. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya. Sian, apapun yang terjadi, selalu di sampingmu. Jojo. Senang sekali ada kamu. Kenapa data 2 bulan ini tidak sesuai ya? Kamu lihat apa? Tidak apa-apa, hanya merasa wanita yang serius bekerja itu menarik. Kerja yang baik. Jojo, aku merasa kamu benar-benar terlalu hebat, aku tidak pantas untukmu. Kamu anak sulung keluarga Su, orang mengira aku mencari pria kaya. HMPH. Mereka itu sama sekali tidak mengenalmu. Halo, Susian, Ibu. kamu segera pulang sekarang juga. Aku sedang bekerja. Bekerja sambil main-main dengan wanita yang tidak jelas itu di kantor. Kalau kamu tidak pulang, jangan salahkan aku bila tidak mengakuimu sebagai anak. Ada apa? Cepat atau lambat pasti akan datang, sepertinya tidak bisa dihindari. Ayo Jojo, pulang. Aku masih. Jangan takut. Kali ini, aku ingin ibuku tahu sepenuhnya, kamu adalah satu-satunya wanita yang aku pilih. Bicarakan apa saja. Susian, kamu berani membawa wanita ini pulang? Seperti apa itu? Jojo adalah calon istriku, tentu aku harus membawanya pulang.
Heh. Kamu nggak suka sama aku, ya sudah. Wanita cantik lain bisa dipilih. Ngapain pilih wanita miskin ini? Bikin ketua Bibi Su. Diam. Kamu nggak ada hak bicara. Mulutmu bau, makan kotoran di toilet ya. Heh. Marah ke aku aja, jangan ke Wei Wei. Memusuhi. Dia selalu memusuhiku, termasuk orang yang kucintai. Susian. Aku kasih tahu kamu. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkan wanita asal tidak jelas ini masuk ke keluarga Su. Aku lebih tahu dia itu orang seperti apa. Jika kamu kembali untuk membicarakan ini, tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Berhenti. Baiklah, jika kamu tetap keras kepala. Saya akan berbicara terus terang. Jika kamu ingin bersama Kiao Su ini, bully. Tapi segera tinggalkan posisi pewaris Su. Serahkan semua perusahaan dan sahammu kepada Shiran. Mulai dari sekarang, keluarga Su tidak ada hubungannya lagi denganmu. Xian. Jangan melawan Tante. Urusan tidak perlu buru-buru. Susian, kalau kamu ingin melindungi wanita ini, kamu akan kehilangan segalanya. Busu, tenang saja. Kalau Shiran mewarisi Sukor, aku akan menikah dengannya. Saat itu, Shenkor akan sepenuh hati membantunya. Sukor juga akan semakin maju. Kak, kamu seperti kena sihir, nurut saja sama dia. Demi kebaikanmu, Sukorp tidak bisa jatuh ke tangan orang luar. Siapa kakakmu? Orang luar. Bagaimana? Kamu anak kandung dari ayah. Kamu. Shiran benar. Kalau kamu harus bersamanya, aku akan berikan sahamku. Semua untuk Shiran. Adikmu akan bantu urus bisnis dengan baik dan juga dapat cinta sejati. Ternyata menunggu aku di sini. Mama benar-benar pilih kasih. Dia ingin cinta sejati. Kamu bahkan beri dia perusahaan. Lalu aku gimana? Aku cuma ingin bersama orang yang kucintai, tapi kamu terus menghalangi. 4 tahun lalu kamu usir Jojo. 4 tahun kemudian kamu paksa aku pergi demi keluarga Su. Kenapa? Di matamu hanya satu anak laki-laki, ya? Lalu aku dan ayahku dianggap apa? Kakak, kenapa kamu bisa bicara begitu ke ibu? Dia juga demi kebaikan. Ini bukan urusanmu. Baiklah, kalau mata Anda hanya melihat dia sebagai satu-satunya anak, maka saya tidak butuh keluarga Su. Mulai sekarang, hidup atau mati, miskin atau kaya, sudah tak ada hubungan dengan keluarga Su. Tante. Keluarga Su hasil jerih payah ayah Xian, Anda menggunakannya untuk Terlalu berlebihan, Kiao Su. Apa kamu pikir kamu siapa? Ngobrol keluarga, ada urusanmu? Diam saja. Su Shiran datang, hentikan proyek perusahaan dan dorong kerja sama berisiko dengan Shen Group. Rencana kota baru. Dia goyahkan fondasi Su Group. Tante, kalau Tante tetap percaya padanya, cuma bisa lihat Su Group bangkrut sepenuhnya. Kamu tahu apa, perempuan? Memang tidak tahu sebanyak Tuan Su tentang menguras perusahaan. 20% pemegang saham minoritas paham. Percayanya pada kemampuan Xian. Bukan seperti kamu yang hanya cari untung cepat. Ada beberapa hal yang tidak bisa kalian rebut seenaknya. Xian, ayo pergi. Lihat ini. Ini yang aku susun. Daftar dan analisis latar belakang 20% saham. Selama bulan bekerja denganmu, aku pernah bertemu wakil manajer terhubung. Mereka menghormati ayahmu. Saya sangat menghargai gaya kerja tegasmu selama 4 tahun ini. Jojo, kapan kamu? Sejak Su Shiran masuk ke perusahaan, aku merasa ada yang tidak beres. Aku minta Kexin diam-diam memperhatikannya. Kamu tidak suka melakukan hal-hal seperti ini. Harus bantu lebih waspada. Para pemegang saham ini adalah kekuatan yang bisa kita manfaatkan. Jojo. Aku, Susian, apa yang pantas untukku? Sekarang bukan saatnya bicara soal ini. Kita harus bertindak. Saya akan menghubungi pemegang saham mendukung kita di rapat umum luar biasa. Saya akan mengumpulkan bukti kesalahan keputusannya yang merugikan perusahaan. Jojo. Aku sangat takut. Aku tidak takut kehilangan segalanya. Aku takut kehilangan aura keluarga Su. Nantinya, gak bisa kasih kamu hidup lebih baik. Mungkin bikin kamu kecewa.
Susian, kamu bodoh banget. Aku cinta kamu. Kamu adalah Susian. Nggak ada hubungannya sama apa yang kamu punya atau identitasmu. Di dunia ini, banyak orang lebih baik dari kamu. Tapi di hatiku, mereka nggak bisa dibandingkan dengan kamu. Terima kasih, Kiao Kiao. Keluargaku begitu kacau, aku sangat kekanak-kanakan. Tapi kamu tetap memilih untuk mendampingiku. Aku tahu. Kamu begitu hebat, siapapun yang bersamamu pasti akan bahagia. Terima kasih. Sudah memilih aku yang seperti ini. Kapan Suksu akan membawa kembali Tuan Su? Bos baru ini, seperti anak kaya yang bodoh. Bersikap sok. Pelankan suaramu, jangan sampai Ayo, pergi saja, pergi saja. Pak Su, kami telah menghentikan proyek yang dipimpin oleh mantan direktur, sesuai instruksi Anda. Bagus. Semua proyek itu tidak menguntungkan dan harus dihentikan segera untuk membawa kembali dana. Saya punya proyek yang bisa menghasilkan uang. Percepatan rencana pengembangan kota dengan keluarga Shen dapat dilakukan. Baik. Susian, lahir adalah kesempatan pertama, pernikahan kesempatan kedua. Tempo batulong kaitan ini akan membuatmu melihat konsekuensinya jika memilih wanita yang salah. PAK Su. Tidak baik. Ada beberapa pemegang saham kecil dan perusahaan investasi luar negeri dengan saham di Su Corporation mengadakan rapat pemegang saham gabungan untuk mempertanyakan Rasionalitas keputusan Anda. APA. Siapa main di belakang saya? Siapa lagi? Pasti Susian masih punya rencana cadangan. Ibuku beri saham Su Corporation padaku. Akan kubuat dia tahu haknya bersaing denganku. Apa akibatnya melawan? Kak Shiran, jangan khawatir, aku sudah menemukan cara. Ya ampun. Si Suran ini berani sekali. Dia secara diam-diam memindahkan dana proyek untuk melawanmu. Bahkan pergi ke Maniche. Menambah leverage buat investasi. Rencana pengembangan kota baru keluarga Shen palsu. Tujuannya adalah untuk pergi ke Ban. Dapatkan pinjaman. Data dari pengacara Wang sudah beres. Selain itu, saya menghubungi beberapa pemegang saham. Mereka bilang membantu kita bicara di rapat pemegang saham. Terima kasih ya, Kiao Kiao. 2 hari ini pasti melelahkan, kan? Apa yang kamu bilang? Aku, Kiao Su, bukan bunga di taman, aku juga punya kemampuan. Aku tahu Kiao Kiao paling hebat. Iya, Sudah jam segini, kalian masih perlu pamer kemesraan di sini? Lanjut kumpulkan bukti penggelapan dana oleh dia, semakin banyak lebih baik. Jojo, maaf menyusahkan kamu, yakinkan beberapa pemilik saham kecil. Kirimkan bukti penggelapan dana oleh Sushiran secara anonim ke beberapa blogger. Kirim secara anonim ke beberapa blogger keuangan berpengaruh. apakah ini tidak membuat mereka waspada? Justru kita ingin mereka waspada. Semakin kacau mereka, semakin banyak kesalahan terlihat. Selesai, Kak Shiran, majalah keuangan dan situs Business Insights mengeluarkan artikel menyiratkan masalah di rencana pengembangan kota baru kita. Sekarang komentar di kolom sangat ramai. Pasti ini ulah Susian. Dia dapat info dari mana? Pak Shu. Tidak baik. Beberapa pemegang saham minta rapat dewan darurat segera. Mau bahas masalah opini publik? Pengaruhnya ke harga saham dan kemampuan kepemimpinan Anda. Bilang saya sibuk, tahan. Dulu saya bertaruh pada Sushiran anak haram ini. Tidak disangka ternyata segini tidak bahkan Susian pun. Bahkan jari kaki pun tak bisa dibandingkan. Setelah selesai dengan saudara Shir, Susian sudah mempersiapkan diri. Kita perlu segera Kita tidak boleh membiarkan Apa yang bisa dilakukan? Dia bersembunyi di balik bayangan. tidak secara terang-terang. Kelemahan terbesar Susian adalah Kiao Su. Paling buruk. Kami menculiknya dan kemudian memeras uang darinya. penculikan. Diculik lagi. Kalian benar-benar mau dipenjara, ya? Kurangi nonton drama pendek. Kenapa? Culik Jojo terus perangkap aku datang sendiri lalu kalian keroyok. Pikir semua orang bodoh, ya? Selesai sudah, Kakak Shir. Bagaimana sekarang kamu? Apa yang kamu mau lakukan? Adikku jangan khawatir, kita hidup di masyarakat hukum. Aku warga negara patuh. Bawa orang bukan mukul kalian. Aku pikir masa depan anakku dan Kiao Kiao. Ikut tes PNS. Jadi pilar negara. Maksudmu APA sekarang? Tentu saja. Takut kalian kabur.
Gelapkan uang publik dengan tujuan pribadi. Dewan direksi perusahaan sudah sepakat untuk mencabut posisi direktur kamu. Kita. Sampai ketemu di pengadilan. Apa sih lepasin aku? Mau kemana Nona Shen? Ini urusan keluarga Su, tidak ada hubungannya dengan saya. Kebetulan sekali, baru 10 menit yang lalu. Proyek kota baru yang kamu ajukan telah diselidiki. Shen Group tidak mampu, hanya membawa investasi uang dari Su Group, uang mudah didapat, tindakanmu penipuan komersial. Kami sudah melapor polisi. Juga masalah kamu yang dengan sengaja menyakiti Kiao sehingga dia jatuh, jelaskan semuanya di kantor polisi. Kalian. Aduh. Sayang, urusan profesional serahkan pada ahlinya. Kita pulang, nikmati dunia berdua aja. Tidak tahu malu. Malu. Siapa itu? Cuma tekan pria, tekan semua. Lebih sopan dikit ya. Bangsat Susian ini. Jangan-jangan menikah meninggalin aku. Tuan Muda. Pak Satpam. Seseorang merampok, tolong hentikan. Susian. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Khawatir ibuku membuat masalah lagi. Jadi, aku curi buku keluarga, ayo kita segera menikah. Susian, Presiden Grup Su, tidak melihat berita? Sekarang menikah tidak perlu buku keluarga. KTP saja cukup. Apa? Saya tidak membawa KTP. Tuan Muda salah paham, kami mengejar Anda. Karena yang Anda curi bukan kartu keluarga, tetapi sertifikat rumah. Tuan Muda, Nyonya berkata, melalui kejadian ini, dia sudah paham. Dia tahu dulu salah, tidak akan menghalangi menikah lagi. Sudah memercayakan pengacara memindahkan semua aset atas nama Anda. Tinggal rumah ini saja, Tuan Muda. Saya tahu Anda masih menyalahkannya, tapi kalau Anda juga ambil properti ini, dia benar-benar nggak ada tempat tinggal. Saya, Susian. Sudah 4 tahun, bisakah lebih bisa diandalkan? Hei Tuan Muda, sertifikat properti kembalikan. Susian, kamu bajingan. Suster, tolong biarkan saya masuk, istri saya melahirkan di dalam, kalau saya nggak boleh masuk menemaninya, saya ingin menemaninya. Selamat, Tuan Su, Nyonya. Anaknya laki-laki, beratnya 6,5 jin. Kiao, kita punya satu anak ini saja, kita nggak akan punya anak lagi nanti. Suamiku, fileku kamu taruh di mana? Aku tidak tahu. Oh, tidak apa-apa. Bukan, ini semua apa sih? Kenapa semuanya ditaruh di... Aku pikir saat kerja, bisa lihat ini dan ingat anak kita. Susian, berapa lama tidak ke kantor? Manajer profesional yang aku pekerjakan cukup kompeten. Lagi pula, masih ada kamu. Pekerjaan utamaku sekarang adalah menjadi ayah penuh waktu. Pak Su ingin pensiun dini dan hidup santai di rumah. Menjadi tanggungan Pak Kiao seumur hidup adalah kebahagiaan bagiku.